tatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. kita Indonesia sesungguhnya. Music Station, Roda 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bersama Nisi di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Seperti biasa teman Pro 2 kita bakal ngobrol bersama teman-teman kamu yang berprestasi. Dan kebetulan banget nih sore hari ini teman Pro 2 kita sudah bersama Dengtif Team. Selamat sore. Selamat sore. Tahu gak sih teman Pro 2 mungkin di media sosial ya, flyer kita tuh udah nyebar. Dengtif Team ini adalah peraih program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat atau PKMPM ya, dari Undiksa yang lolos pendanaan di tahun 2024. Wah, keren banget. Gimana perasaan kalian nih? Pastinya Tentunya senang excited banget sih, ya. Oke, baik. Sebelum kita ke kita kulik nih, kok bisa sih lolos pendanaan di tahun 2024 ini ya? Kalian di Dengtif ini berapa? Untuk Dengtip ini ada 5 orang anggota. Siapa aja? Pertama ada ketuanya itu Ibu Tua Aprika Absarendra Putra. Tidak hadir Iya, kebetulan tidak hari hadir, ini. kebetulan ada halangan. Terus ada Nilo Sri Ardaniase. Terus saya sendiri Niputu Isora Rumtini. Ada Niputu Oktaginanti dan juga kakaknya Niwayan Septiari. Oke, berarti yang hadir hanya Harum dan Septi aja ya Iya, sore hari betul ini. sekali. Yang lainnya masih ada kegiatan yang memang nggak bisa ditinggalkan begitu ya. Kenapa namanya Dengtif? Kenapa namanya Dengtif itu juga termasuk singkatan dari
Nama-nama. media Oke. kami itu Oh. Dengtif, karena kita mengambil dengkleng gitu. Jadi deng itu dengklengnya, tif itu inovatif, jadi dengkleng inovatif seperti Oh itu. begitu, berarti ini ada sangkut pautnya sama Program namanya kami. program yang Iya, diambil betul sekali. begitu ya. Oke, kita pengen tahu juga nih motivasi utama kalian Dengtif ini ngikutin PKMPM tahun ini tuh apa? Oke, jadi sebenarnya motivasi kita itu mengikuti program PKMPM ini itu kita sebenarnya ingin mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Selain itu juga kita juga ingin menambah pengalaman, wawasan, bagaimana sih sebenarnya kehidupan di luar kampus seperti itu. Nah, Iya. kalian terbentuknya ini Dengtif ini atas motivasi ini atau memang karena aku butuh tim, ya udah ambil aja, gimana? Harum, siapa sih mau jawab? boleh. Jadi Dengtif tim ini tuh memang terbentuk, memang udah dari awal terbentuk seperti itu. sebelum Iya, ini ikut program ini ya. Iya. Terus kita mengikuti PKM ini juga sebenarnya itu karena punya ide yang inovatif gitu. Kenapa sih kita nggak ikut lomba aja gitu? Jadi gitu. mumpung ada PKM ya dari Bilmawa, jadi kita ikut diseleksi di fakultas dulu, di lembaga, baru akhirnya kita mengajukan proposal ke pusat. Sebelumnya ada yang pernah ikut? Belum ada. Belum Kita ada, ini kali pertama semuanya. Iya. Oh gitu ya. Dan Kak Septi kayaknya udah Kak Sabti? pernah. Kak Sabti udah pernah? Kita sebenarnya sama juga udah pernah, tapi saya ikutnya di perlombaan di fakultas seperti itu. Jadi kalau untuk PKM pendanaan ini Baru kali Iya, pertama. baru pertama kali. Tapi ada pengalaman lah ya begitu Iya. ya. Oke, bisa ceritain nggak sih sedikit tentang ide atau proyek yang kalian ajuin dalam PKMPM ini? Oke, jadi ide atau proyek yang kita ajuin itu ini berupa yang udah kita tadi bilang itu ada Dengtif. Dengtif, Jadi Dengtif ini itu berupa dengkleng. Dengkleng itu apa sih? Nah, dengkleng itu seperti engklek. Ah, Engklek yang biasanya permainan tradisional iya, ya, yang biasanya anak-anak itu kan main di tanah betul. seperti itu. Jadi kalau kita ini inovasi kita itu kita pakai ada yang namanya alasnya itu kita pakai karpet ya. Jadi di karpetnya itu kita ada beberapa ilustrasi. Nah, jadi di ilustrasinya itu ada anak-anak bisa mengetahui apa sih sebenarnya itu materi-materi yang akan kita bawakan. Nah, di Dengtif itu juga ada medianya audiobook seperti itu. itu kalian ciptain sendiri juga semuanya. Ya, kita Iya, itu ide Kolaborasi, bersama. iya kolaborasi Jadi begitu dalam ya. dalam dengkleng tersebut itu ada edukasi seksual untuk anak-anak ABK, untuk anak-anak tunagrahita gitu. Yang diinovasikan jadi tradisional ketemu sama teknologi berupa Iya, audiobook. benar. Jadi anak-anak ABK itu bisa main sambil belajar juga. Oh, terus kenapa ide kalian tuh muncul untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Alasan kita milih anak ABK itu karena kita tahu kan mereka tuh sangat keterbatasan betul. dalam beraktivitas. Belajar. Tentunya anak tunagrahita gitu yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Jadi kenapa pendidikan seksual juga itu karena menurut kita anak tunagrahita itu kurang gitu ya, perlu juga mendapatkan edukasi. Jadi pendidikan untuk semua orang kan itu itu hak mereka semua. Jadi kita membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan seksual melalui permainan ini seperti Berarti itu yang melatar belakangi Iya, kalian betul begitu ya, lebih ke sosial lah ya. Hati kalian tuh terketuk lah ya, pengen ngebantu orang-orang yang memang ABK ya, atau yang berkebutuhan khusus. Ini menarik sekali. Kita juga pengen tahu gimana sih proses kalian bertim ini menemukan ide ini, kemudian menggarapnya sehingga lolos juga ya di tahun 2024 ini. Oke, sebentar dijawab. Kita akan undang juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan, yang mau gabung sama kita, yang pengen tahu juga bagaimana teknik-teknik mereka sehingga lolos juga ya di pendanaan ini. Boleh yuk ikutan di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official, atau bisa juga via WhatsApp di 0811 399 1054, atau bisa juga di live chat RRI Digital. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.
siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih? Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dengtif Team ya, peraih PKMPM Undiksa yang lolos pendanaan di tahun ini, di tahun 2024. Oke, masih bersama Harum dan juga Safety. Ya. Oke, kembali nih kita ngomongin tentang PKMPM yang lolos ya tahun ini. Kalian lombanya berapa tim waktu ini? Coba Harum, siapa? Safety mau jawab. Kalau dari Undiksa itu ngirimnya sekitar ratusan, berapa ya? Saya lupa gitu. Banyak ya. Detailnya berapa, tapi yang lolos dari Undiksa itu sekitar 42 proposal. 42 proposal ya. 17 dari fakultas sana, dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya itu ada dari fakultas-fakultas lain yang ada di Undiksa, seperti itu. Baik, lanjut kita ke proses gini kalian nih, program kalian ya. Kayak gimana tuh pengalamannya bersama tim? Oke, jadi proses yang kami lewati itu awalnya kami pasti pertama menentukan apa sih yang akan kami lakukan. Nah, selain itu kita juga yang pertama kita melakukan observasi dulu ke lapangan. Nah, di mana kita mitra kita atau yayasan yang kami Dipakai ajak untuk kerjasama itu ada di Gianyar. Wow, jauh banget. Seperti itu Aku kira ada. di Singaraja. Nah, itu Kenapa ada di Gianyar? Karena kebetulan kami ada beberapa sempat ada pembelajaran atau mata kuliah yang kami dapatkan terkait anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi kita mengambilnya di sana. Nah, seperti dari sana kita juga mendapatkan permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan itu kita sepakat untuk mengambilnya itu terkait seksualitas seperti itu. Oke, tantangan yang salah satunya kalian hadapi di situ apa nih? Oke, jadi tantangannya tentu jarak. Iya, benar sekali. Selain itu kita juga ada karena mahasiswa, ada perkuliahan tentunya. Berarti itu kadang-kadang. bolak-balik selama program ini? Iya. bolak-balik seminggu itu 2 kali kita ke sana untuk melaksanakan program Oh seperti begitu, itu. Iya. bertim semua lah ya, 5 orang. Oke, itu bawa motor. Iya, kadang diantar juga sama orang tua saya. Oh, Iya, waduh. biar sekalian gitu. Oh gitu ya, kadang pakai mobil juga begitu ya. Oke, itu selama berapa waktu? Terhitung dari bulan April. April tuh udah pengumuman pendanaannya. Jadi kita awal Mei itu udah koordinasi. Jadi dari Mei itu sampai kemarin Juli sudah penutupan program. Jadi sekitar 3-4 bulan
program ini berjalan. Oke, baik. Selama observasi yang udah kalian lakuin di situ dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu seperti apa? Boleh dong diceritain. Pastinya kalau kita berbicara anak yang berkebutuhan khusus itu nggak mudah dong kita berkomunikasi entah Iya, segala betul. macam begitu ya. Nah, gimana kalian menghadapi itu? Untuk anak tunagrahita itu kan ada yang mungkin karena intelektualnya rendah gitu, jadi ada yang sulit untuk berbicara, jadi agak lambat perkembangannya, motoriknya juga agak lambat, jadi kita tuh agak memang kesulitan untuk berkomunikasi sama mereka, berinteraksi, terutama memahami bahasa mereka. Tapi menurut kami itu bukan sebuah kendala karena kita tuh di situ itu Ingin memberikan solusi iya, begitu kan? betul sekali. Jadi itu merupakan kewajiban kita juga Iya. karena kita yang melaksanakan program, jadi kita Mau nggak mau harus sabar. Iya, betul Iya. sekali. Oke, baik. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah observasi apa lagi? Oke, jadi kan kita setelah observasi, kita juga sudah menemukan permasalahannya, apa sih yang ada di Kendalanya di situ, gitu kan? Jadi kita menentukan apa sih solusi yang akan kita bawa ke sana. Nah, kita memutuskan untuk mengambil dengtif ini seperti itu kan. Dengkleng ini itu kita gunakan atau kita pakai kepada anak-anak itu karena kan ini juga berbasis permainan ya. Iya, Jadi benar. karena anak-anak itu kan masih suka untuk bermain seperti itu. Jadi itulah kita ambil dengkleng. Nah, selain itu juga selain bermain, dengkleng ini juga bisa kita untuk dapat melestarikan Iya, budaya Bali. Iya, permainan Iya, tradisional tradisional, begitu ya. Oke, apa impact atau dampak yang mereka dapetin setelah program kalian ini ada? Di awal itu mereka benar-benar nggak ngerti tentang apa itu seksual ya. Bahkan permasalahan tersebut karena mereka nggak ngerti, jadi ada permasalahan di yayasan tersebut. Namun saat kami datang itu antusias mereka cukup tinggi ya. Jadi kita belajar juga sama-sama, senang. Terus selama perjalannya waktu mereka ngerti apa itu pelecehan seksual, apa saja area privasi seperti itu yang tidak boleh disentuh, dari mulut, dada, pantat juga area kelamin seperti itu. Itu awal mereka nggak tahu. Jadi setelah kita datang, kita berikan materi, ajak mereka main sambil belajar gitu. Akhirnya mereka mulai ngerti dan juga saat dievaluasi juga nilainya juga. Berarti lumayan. sebelumnya edukasi yang seperti itu mereka belum dapetin di situ. Sebelumnya edukasi yang di sana itu sudah ada, akan tetapi karena kekurangan media ya, jadi anak-anak kurang antusias gitu, seperti itu. Jadi kalau dari sekarang ini kan karena dibarengi dengan media, selain itu mereka juga bisa bermain, jadi anak-anak lebih antusias. Selain itu anak-anak juga bisa lebih memahami, karena melalui media ini anak-anak bisa melihat dan mendengar seperti itu. Oke. Ada yang bertanya, ada Dira, selamat sore kakak. Menurut kalian, Dengtif, apa nih yang menjadi kunci sukses proyek kalian itu bisa lolos pendanaan? Kalau dari Harum sih kunci itu kekompakan tim sih, kekompakan, terus komitmen kita terhadap program kami, terhadap kita memutusin untuk daftar PKM nih, mau upload proposal. Jadi dari awal itu kita udah komitmen untuk yuk bareng-bareng untuk selesaiin program ini. Ada bimbingan dari fakultas, dari lembaga, itu kita ikutin semuanya. Walaupun kehalang dengan ada banyak kendala ya dari kuliah, terbentur UTS atau UAS gitu. Kita sempet itu juga ya? Sempat juga. Terus akhirnya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa lolos pendanaan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi Prima, apa nih? Ada dukungan nggak sih sama program kalian yang kalian dapetin dari pihak kampus atau dosen pembimbing? Tentunya sangat Ada banyak ya? sekali dukungan. Tentunya kan kita ini karena pendanaan ya, kita tentunya mendapat dukungan dari Belmawa seperti itu, karena kita mendapatkan dana juga dari Belmawa. Nah, Belmawa itu apa? Ini yayasan apa sih? Belmawa Kementerian ini ya? kementerian. Oh
iya. Oke, berarti banyak yang support begitu ya di Iya, belakang itu. dari Belmawa, dari perguruan tinggi juga. perguruan tinggi ya. Oke, baik. Kita juga pengen tahu nih momen tertentu yang mungkin sangat berkesan selama proses pengerjaan proyek ini begitu ya. Ada nggak sih? Pasti ada dong. Apalagi kerja kalian tuh bertim begitu ya. Karena ngomongin bertim nggak mudah untuk menyatukan sebuah visi dan misi gitu ya. Sebentar dijawab, kita akan lihat dulu yang ikutan di YouTube official ada Mantap Dengtif Tim katanya ya. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya kita masih tunggu ya sampai nanti jam 4 sore. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Entah kenapa, cinta kali abang sama muda. Apanya abang ini? Cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy. Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dik, entah kenapa cinta kali abang sama muda. Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke. Baik, masih di Sore Ceria Tema Pro 2. Ini sesi terakhir deh kayaknya kita ngobrol ya, karena waktunya udah mau jam 5 aja. Oke, kita masih bersama Dengtif Tema Pro 2 ya, peraih PKM PM Undiksa yang lolos pendanaan di tahun 2024. Oke, balik lagi nih masih bersama Harum dan juga lupa ya. Oke, kita pengen tahu juga nih rencana selanjutnya setelah mendapatkan pendanaan ini seperti apa dari Dengtif. Setelah dapat pendanaan, itu tentunya kita ngelaksanain program yang digagas di proposal itu kita laksanakan. Setelah itu kita juga buat laporan kemajuan dan juga nanti minggu depan kita ada PKP 2 itu presentasi untuk penilaian Program yang kita kemajuan laksanakan, program itu. Dan juga nanti di akhir juga ada laporan akhir seperti itu. Oke, untuk selanjutnya apakah ingin ikut tim kalian mau ikut-ikut lomba-lomba yang lain lagi nggak sih? Tentunya iya sih Kak. Iya. Udah ada planning yang lain? Udah terfikirkan? Belum sih. Udah mulai prosesnya belum? Oke, berarti satu-satu ya dikelarin ini dulu gitu ya, karena masih butuh perjalanan panjang setelah mendapatkan pendanaan ini begitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih, ada nggak sih tips buat teman-teman kalian yang pengen juga ngikutin PKM PM di masa mendatang, biar gimana sih aku biar lolos begitu di pendanaan? Kalau dari Harum tipsnya itu apa ya? Mungkin kalau kalian punya ide gitu yang inovatif, itu jangan ragu deh buat coba. Mungkin siapa tahu gitu lolos. Dan juga kalau kerja itu sepenuh hati. Kalau dari Harum, terus apapun saran dari dosen, dari masukan dari dosen itu harus dipikirin juga. Itu juga buat kebaikan kalian. Jadi mungkin itu aja. Dan juga karena ini bertim ya, jadi ya komitmen sama tim itu sih. Benar, iya. Kalau dari Safety, aku mau nambahin nih punyanya Harum. Nah, kalau dari aku itu tambahannya jalur langit deh. Doa. Iya, biar nembus 7 langit begitu ya. Doa itu yang terpenting ya, semangat dan usaha begitu ya. Satu, dukungan dari orang tua juga itu penting. Dukungan dari lingkungan sekitar itu juga penting. Oke, baik. Mungkin tips buat ngebagi waktu mungkin kalian yang memang padat gitu ya di masa-masa kuliah, apalagi ikut-ikut lomba, program-program yang lain juga begitu. Mungkin kalau dari aku tipsnya itu ada pentingkan dulu yang lebih urgent seperti itu. Yang mana yang lebih mendekati atau ya bisa dibilang lebih urgent seperti itu, pentingkan itu dulu. Baru
yang lainnya. Skala prioritas ya, Kak? Skala prioritas. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah yang lebih menginspirasi? Mungkin ini sebagai closing statement juga begitu. Dari Septi, Harum. Kakak dulu. Oke deh. Oke, kalau dari aku seperti yang Harum bilang itu tadi, kalau kita punya inovasi-inovasi mungkin bisa kita kembangkan, mungkin kita bisa ajak bareng-bareng teman kita. Kalau ada teman yang mungkin punya inovasi, kita bisa gabungkan mungkin inovasi seperti itu. Iya, sayangnya program ini tidak bisa kita lihat langsung di sini begitu ya. Penasaran sih sebenarnya kayak gimana sih Deng Mungkin TV bisa ini. cek nanti. Bisa di mana? Di Instagram. Instagramnya? @gloradengtiv_undiksa. Oke, baik, boleh ya nanti ya kita lihat ya. Like, subscribe. Boleh di-follow juga. Boleh juga ya. Oke, baik teman Pro 2 nggak terasa. Mungkin kalian mau nyapa teman kalian yang nggak bisa hadir nggak sih sore hari ini yang lagi nonton di YouTube? Oke, untuk Dengtiv Team, halo Rendra, halo Gina dan juga Arda. Semangat terus buat PKP 2 minggu depan. Tetap jaga kesehatan tentunya dan juga tetap jaga kekompakan kita semua. Oke, terima kasih Dengtiv Team udah bersama kita sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kalian semuanya ya. Sukses terus ya. Terima kasih kembali. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah ikutan ya sore hari ini. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.